Sarapan pagi dengan roti, pakainya selisih kaya. Sebelum masuk bahasan inti, saya menyapa apa kabar semuanya. Perkenalkan, saya Siva bersama dengan Ricky, Moza, Maya Gita, Maya Felwati, Nathanael, dan Muhammad. Di video kali ini kami akan membahas mengenai definisi dari digitalisasi ekonomi. Di era modern saat ini, faktanya bank dan jasa digital adalah elemen penting dari dunia digital ekonomi. Tentunya kita perlu mengetahui apa itu digitalisasi ekonomi. Maka dari itu, mari kita simak videonya berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ada di mana-mana di sekitar kita, melalui internet, ponsel pintar, laptop, jaringan nirkabel, aplikasi, dan layanan video online lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa laju inovasi di bidang TIK sangat cepat dan teknologi baru bermunculan setiap tahun. Selama beberapa dekade terakhir, TIK telah mengubah cara kita bekerja, cara kita membelanjakan dan menginvestasikan uang, dan cara kita menjalankan bisnis. Nah, dari sini kita baru saja melihat awal dari sebuah revolusi ekonomi sebagai potensi penuh dari ekonomi digital yang akan segera terwujud. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak pemaparan yang lebih detail berikut ini. Ekonomi digital adalah konsep yang didasarkan pada teknologi digital yang mencakup internet, jaringan komputer, dan infrastruktur teknologi lainnya. Besaran dan dampak ekonomi digital didorong oleh adopsi teknologi oleh masyarakat. Ekonomi digital menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk itu, beberapa contoh penerapan digital ekonomi yang paling banyak kita temui diantaranya adalah bisnis e-commerce dan fintech. Salah satu contoh inovasi disrupsi yang paling banyak terkenal yang telah merubah banyak kebiasaan masyarakat dunia internasional termasuk negara Indonesia. Beberapa contoh inovasi disrupsi tersebut yaitu yang pertama, Facebook. Ada lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia yang menggunakan layanan media sosial secara rutin. Facebook adalah layanan yang paling populer dengan sekitar 2,2 miliar pengguna. Yang kedua, blockchain. Blockchain didirikan pada tahun 2009 oleh orang atau organisasi yang masih belum dikenal yang bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan mata uang yang didistribusikan tanpa melibatkan pihak ketiga. Blockchain memiliki potensi untuk menjadi mata uang global yang sesungguhnya di masa depan. Ekonomi digital dipicu oleh 3 evolusi teknologi: digitalisasi data, pengembangan infrastruktur TIK digital, serta pemrosesan dan penyimpanan digital. Bisa dilihat pada contoh ini menunjukkan bagaimana evolusi teknologi ini saling berkaitan. Data secara historis dihasilkan dalam format analog seperti buku, surat, dokumen, foto, rekaman tape, dan rekaman video. Sekarang ini, peningkatan sejumlah besar data diproduksi dan disimpan secara digital. Contoh data digital adalah musik yang disimpan sebagai file di komputer, buku yang diunduh di komputer pribadi atau tablet, informasi rekening bank di aplikasi e-bank, email, film dan musik yang dialirkan dari internet, aplikasi yang diinstal di ponsel pintar, dan pelayanan pesan instan. Bisa dilihat contoh data analog dan digital ditunjukkan pada contoh tersebut. Sebagian besar layanan telepon juga dikodekan secara digital, yaitu sinyal suara dikodekan sebagai rangkaian bit digital sebelum bit tersebut diangkut melalui infrastruktur ICT digital ke penerima di mana rangkaian bit tersebut diubah lagi menjadi sinyal suara analog. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang-barang bersifat digital serta beberapa fokus dan ruang lingkup dalam ekonomi digital. Sebelum itu, kita akan mengenal apa itu ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari barang dan jasa secara digital. Istilah ini merujuk pada kolektif pada barang dan jasa yang bersifat digital. Adapun barang-barang yang bersifat digital ini, yang pertama itu perangkat lunak, yang kedua ada semua jenis file disimpan secara digital, yang ketiga ada aplikasi ponsel cerdas dan layanan terkait, yang keempat segala jenis informasi digital, yang kelima konten sebuah situs web, yang keenam sesi komunikasi apapun, yang ketujuh aplikasi apapun yang didukung oleh internet, dan yang terakhir ada transaksi perdagangan dan bank.
Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian proyek otomasi berbasis TIC atau layanan digital otomatis, robot, dan algoritma. Nah, yang pertama itu ada Financial Technologies atau Fintech. Fintech adalah penggunaan teknologi baru dan berkembang untuk menggantikan layanan keuangan tradisional. Nah, contohnya ini ada layanan pembayaran seluler, mata uang kripto, metode blockchain, crowdfunding, dan kontrak pintar. Tantangan utama dalam Fintech ini adalah keamanan data. Kemudian ada juga yang namanya otomatisasi proses robot atau RPA. RPA atau otomatisasi proses robot adalah bentuk otomatisasi proses bisnis yang didasarkan pada penggunaan robot perangkat lunak sebagai pekerja, bukan manusia. Robot-robot ini dapat melakukan tugas berulang seperti memperbarui situs web, menjawab pertanyaan pelanggan, dan mengirim email standar. Nah, kemudian kita akan masuk ke fokus dan ruang lingkup dari ekonomi digital. Beberapa di antaranya, yang pertama, ekonomi jaringan berfokus pada bisnis yang sebagian besar nilai ekonominya dihasilkan oleh efek jaringan. Efek jaringan sangat banyak terdapat dalam ekonomi digital dan menjelaskan bagaimana nilai dihasilkan di beberapa, namun tidak semua bisnis digital. Yang kedua ada platform ekonomi. Platform ekonomi berfokus pada bisnis yang bertindak sebagai platform. Ide bisnis utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna atau pasar dua sisi atau multisisi. Platform ekonomi berkaitan dengan jaringan ekonomi karena efek jaringan juga merupakan pendorong penting bagi bisnis platform. Ekonomi digital merupakan konsep yang mengandalkan teknologi digital seperti internet dan telepon pintar dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Penerapannya terlihat dalam bisnis e-commerce dan fintech yang telah mengubah cara berbelanja dan bertransaksi keuangan di Indonesia. Ekonomi dikenal mencakup berbagai konsep seperti ekonomi jaringan, platform informasi data, dan internet. Ekonomi digital mencakup berbagai aspek interaksi dan transaksi digital dalam masyarakat modern. Sampailah pada ujung video. Sebagai penutup video kali ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Otak kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.